adik-adik, apa kabar kalian semua di rumah? Jumpa lagi bersama kami di ibadah online Bogor City Blessing. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam seminggu ini Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepada Engkau, pimpin dan sertai kami Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami hanya untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ujian penyembahan kali ini akan dipimpin oleh Kak Cherry. Silakan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Waktunya duduk tenang, siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Darlin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu bertemu dengan Kak Darlin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa memulai ibadah online lagi. Engkau bimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai telinga kami dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini Kak Darlin akan bercerita tentang Deborah dan Barak. Deborah adalah seorang hakim di Israel, sedangkan Barak adalah jenderal tentara Israel. Nah, ini adalah Deborah. Dan ini adalah Barak. Nah, kalau kalian ada Alkitab, kita buka sama-sama yuk. Ada di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan Hakim-Hakim 5 ayat 31. Nah, Kak Darlin akan bercerita. Kalian dengarkan ya. Nanti setelah Kak Darlin cerita, akan ada kuis. Kita akan jawab sama-sama. Yuk kita dengerin sama-sama. Pada suatu hari, orang Israel menaklukkan sebagian besar tanah yang telah Tuhan janji kepada mereka. Tetapi masih ada daerah yang dikuasai oleh orang Kanaan. Tuhan mengangkat hakim untuk memimpin umatnya dan membantu mereka hidup menurut hukumnya. Ketika Tuhan mengangkat seorang hakim dan orang-orang mematuhi Tuhan, mereka hidup dalam damai, dan jika mereka pergi berperang, mereka menang. Setelah kematian seorang hakim bernama Ehud, umat Tuhan kembali menyembah dewa-dewa palsu, sehingga Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan oleh Raja Yabin dari Hazor, seorang raja Kanaan. Komandan pasukan Raja Yabin adalah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Sisera yang memiliki 900 kereta besi dengan kejam menindas orang-orang Israel selama 20 tahun. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan untuk meminta bantuan Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu ada seorang yang bernama Deborah, istri Lapindot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Nah, Deborah ini adalah hakim bangsa Israel. Pada saat itu, Deborah biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya atau meminta nasihat untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan hukum Tuhan. Pada suatu hari, Deborah memanggil Barak, putra Abinoam, yang tinggal di Kedes, di wilayah Naftali. Barak pergi ke selatan untuk menemuinya. Lalu Deborah berkata, "Bukankah Tuhan, Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor." Deborah mengatakan kepadanya, "Inilah yang Tuhan Allah Israel perintahkan untuk Anda lakukan. Kumpulkan 10.000 prajurit dari suku Naftali dan Zebulun di Gunung Tabor. Aku akan memanggil Sisera, komandan pasukan Yabin, bersama dengan kereta dan prajuritnya ke sungai Kison.
Di sana aku akan memberimu kemenangan atas dia. Lalu Barak menjawab Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Lalu kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kemudian Deborah bangun berdiri pergi bersama dengan Barak ke Kedesh. Jadi Deborah pergi bersamanya. Lalu Barak mengumpulkan suku-suku Zebulun dan Naftali yang tinggal di sebelah timur Danau Galilea, dan 10.000 prajurit pergi bersamanya dan Deborah ke Gunung Tabor. Ketika Sisera mendengar Barak telah pergi ke Gunung Tabor, dia memanggil semua 900 kereta besinya dan semua prajuritnya. Dan mereka berbaris dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Deborah berkata kepada Barak, bersiaplah, ini adalah hari Tuhan yang akan memberimu kemenangan atas Sisera. Tuhan sedang berbaris di depanmu. Pada hari itu, bernyanyilah Deborah dan Barak, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Lalu Deborah bernyanyi dengan sukacita. Dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel. Ia tidak berhenti bernyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Hujan turun dan sungai Kison pun banjir. Barak memimpin 10.000 prajuritnya menuruni lereng Gunung Tabor untuk bertempur. Kereta Sisera terjebak di tanah liat basah, dan prajuritnya meninggalkan mereka untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Kemudian Barak mengejar sampai ke Haroset Hagoyim, membunuh semua prajurit Sisera. Namun Sisera melarikan diri menuju Zanim, di mana Heber, orang Kenit, telah mendirikan tendanya. Dia bersahabat dengan Raja Yabin dari Hazor. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni. Nah, istri Heber itu bernama Yael. Yael pergi menemui Sisera dan berkata, sembunyi di tendaku, Pak, jangan takut. Jadi dia pergi ke tendanya. Lalu dia memberikan susu untuk memuaskan dahaga dan kemudian menyembunyikannya berdiri di depan pintu tenda, katanya. Jika ada yang datang, katakan tidak ada orang di sini. Dan saat itu Sisera mengumpat di tenda tersebut. Tetapi ketika Sisera tertidur karena kelelahan, Yael diam-diam mendekatinya dengan membawa palu dan pasak tenda di tangannya. Dia mendorong pasak tenda melalui sisi kepalanya atau pelipisnya dan membunuh Sisera. Ketika Barak datang mencari Sisera, Yael pergi menemuinya. Ayo, dan saya akan menunjukkan pria yang Anda cari, kata Yael. Barak mengikuti ke dalam tenda dan menemukan Sisera terbaring mati. Sejak saat itu, Israel menjadi semakin kuat, hingga akhirnya mereka menghancurkan Raja Yabin dan hidup dalam kebebasan. Kemudian Deborah menulis lagu kemenangan yang mereka nyanyi dalam perayaan. Ada kedamaian di negeri itu selama 40 tahun ke depan. Nah adik-adik, kira-kira siapa yang menolong Deborah dan Barak? Ya, tentu Tuhan yang menolong mereka. Walaupun Deborah seorang yang berani dan Barak seorang yang kuat, tapi tanpa Tuhan mereka tidak dapat menang. Dengan itu mereka sangat bersyukur dan bersuka cita bagi Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita aktivitas, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita akan bernyanyi Ku Menang.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Nah, adik-adik, kalau kalian bisa nyanyi lagu itu, minta bantu mama atau papa rekam. Yang paling bagus, Kak Darlin akan kasih hadiah spesial. Nanti Kak Darlin akan kasih pas hari Natal. Jangan lupa ya, kita sudah selesai belajar dari Deborah dan Barak dan juga bangsa Israel. Oh iya, sebelum kita belajar ayat hafalan sama-sama ya. Ayat hafalan kita ada di Hakim-Hakim 5 ayat 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Kita ulangin sekali lagi ya. Hakim-Hakim 5 ayat 3b. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Kalian hafalkan ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau aktivitas. Nah adik-adik, kali ini kita mau melakukan sesuatu yang berbeda. Aktivitas kita akan kuis. Kalian siapkan kertas dan pensil atau pulpen ya. Nah, Kak Darlin akan menanyakan pertanyaan. Lalu Kak Darlin akan menunjukkan clue-nya di gambar ini. Contohnya, Allah. Ada 5 garis untuk kalian tulis. A, L, L, A, H. Nah, nanti ada pertanyaan yang Kak Darlin tanyakan. Kalian lihat clue-nya di gambarnya. Siap adik-adik? Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama raja dari Hazor atau seorang raja Kanaan? Nah, tebak namanya siapa? Clue-nya ada 5 huruf. Selanjutnya, siapa nama komandan pasukan Raja Kanaan? Clue-nya ada 6 huruf. Nah, kalian ingat tidak? Tadi ada berapa kereta besi yang dibawa oleh komandan pasukan Raja Kanaan? Clue-nya ada 3 angka. Selanjutnya, siapa nama seorang hakim Israel saat itu? Dia adalah istri Lapindo. Clue-nya ada 6 huruf. Terakhir, siapa nama jenderal tentara Israel atau anak dari Abinoam? Clue-nya ada 5 huruf. Masih ingat gak adik-adik? Nah adik-adik, nanti Kak Darlin akan beritahu jawabannya. Kalian boleh cek kalian betul berapa. Jangan lupa hafalkan ayat hafalannya ya.
menyaksikan aktivitas minggu lalu. Silakan. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. 40 ayat 9. Aku suka melakukan Kehendak-Mu kehendakmu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, ku kan hadapi dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, ku puji namanya. Sukacitaku di dalam Tuhan, Dia sumber kekuatanku. Dalam setiap kesukaran, ku kan hadapi dengan senyuman. Sukacitaku di dalam Tuhan, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Adik, ibadahnya sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami Tuhan. Sertai terus kami Tuhan, sekarang sampai minggu ke depan, untuk kami dapat beraktivitas kembali dan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Tuhan berkati orang yang membawakan firman dan pujian menyembahan, dan biarkan firman-Mu menjadi rema di hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.